Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Gen Z. Topiknya yaitu mengubah tantangan menjadi peluang dalam bisnis online. Sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nisha Aulia Safitri, nomor absen 27 dengan teman saya. Saya Nailisa Ada, absen 25. Nah, sebelum lanjut ke presentasi, selanjutnya yaitu tujuan dari webinar Gen Z saat ini, yaitu yang pertama yaitu menciptakan usaha baru, yang kedua membuka mindset para Gen Z, yang ketiga yaitu mendorong kreativitas. Selanjutnya yaitu apa tantangan Gen Z? Yang pertama ada masalah mental. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Deloitte pada Maret 2022, hampir 46% dari Gen Z mengaku mengalami kecemasan dan stres yang berkaitan dengan pekerjaan. Lalu yang kedua, perubahan lanskap dunia kerja. Perubahan ini membawa berbagai konsekuensi, seperti perubahan lanskap dunia kerja karena perubahan kualifikasi pekerja yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, tuntutan pendidikan dan keterampilan. Nah, pada zaman sekarang, perkembangan teknologi yang pesat membuat tuntutan terhadap keterampilan terus berubah. Pendidikan tradisional tidak terlalu cukup untuk mempersiapkan generasi Z menghadapi dunia kerja yang dinamis. Yang keempat, ketidakpastian ekonomi. Nah, banyak nih dari mereka khawatir tentang prospek pekerjaan setelah lulus SMK ataupun setelah lulus kuliah, utang pendidikan yang semakin meningkat, dan kemampuan untuk mencapai stabilitas keuangan. Kondisi ini menimbulkan kecemasan tentang masa depan finansial mereka. Nah, yang terakhir yaitu ketidakpastian pekerjaan. Menurut Alicia Mancao, psikoterapis dari Amerika, banyak Gen Z mengalami stres akibat ketidakpastian terkait karir. Penghasilan yang diterima sama saja dengan tahun sebelumnya, namun biaya hidup terus naik dan meningkat, membuat tekanan pada Gen Z bertambah meningkat. Lalu, bagaimana solusi menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Generasi Z perlu dibekali keterampilan hidup seimbang, adaptif terhadap perubahan kerja dan teknologi, menjaga kesehatan mental, melek finansial, serta terus mengasah hard skill dan soft skills lewat pembelajaran seumur hidup. Lalu, apa sih buktinya? Nah, di dalam tampilan berikut ada postingan Instagram, yaitu Gen Z tercatat sebagai generasi dengan side hustle terbanyak, yang menandakan di Indonesia Gen Z didorong oleh kebutuhan finansial dan keinginan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Tren ini dipengaruhi oleh teknologi digital, di mana Gen Z memanfaatkan platform daring untuk menjadi konten kreator, affiliate marketer, desainer grafis, atau penyedia jasa kreatif lainnya daripada generasi-generasi sebelumnya. Nah, selanjutnya, para pemuda yang berhasil memanfaatkan keadaan sekitar. Nah, di sini kita mengambil contoh yang lagi booming nih teman-teman, yaitu influencer sukses di Indonesia, yaitu Kak Rezuka Ari. Nah, Kak Rezuka Ari ini lagi booming di sosial media seperti TikTok, Instagram, ataupun sosmed lainnya. Kenapa Kak Rezuka Ari ini lagi booming? Soalnya Kak Rezuka Ari ini sedang viral tentang pendapatannya selama 1 bulan, yaitu sekitar 1,5 M. Nah, pasti di balik suksesnya Kak Rezuka Ari ini pasti pernah mengalami masa-masa sulit, di mana beliau ini pernah kelaparan selama 2 hari dan harus hidup di kos-kosan dengan biaya yang sangat murah. Nah, mulai saat itulah Kak Rezuka Ari ini terinspirasi atau memulai karirnya itu yaitu dengan terjun di dunia content creator pada tahun 2020 saat masih kuliah di Amikom di Yogyakarta dengan fokus pada komunikasi dan media sosial. Setelah terjun di TikTok, Kak Rezuka Ari ini mengalami peningkatan ekonomi yang drastis dan mampu membantu banyak keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Kisahnya ini memberikan inspirasi bagi banyak kreator muda, membuktikan bahwa platform digital seperti TikTok tidak hanya untuk hiburan saja, namun juga bisa menjadi lahan bisnis yang sangat menguntungkan.
Nah, mindset apa sih yang harus dirubah dari Gen Z? Yang pertama adalah rasa takut gagal. Kebanyakan Gen Z itu sebelum memulai sesuatu, mereka akan minder dan insecure pada teman-teman seusianya. Nah, mindset yang tersebut itu harus dirubah. Nah, mindset yang kedua yang harus dirubah yaitu menunggu kesempatan. Nah, menunggu kesempatan yang saya maksud yaitu menunggu kesempatan tanpa tindakan apapun. Sikap hanya menunggu kesempatan tanpa berusaha untuk memulai bisnis atau mencari peluang yaitu seringkali disebut sebagai sikap pasif seseorang. Selanjutnya yaitu mindset yang harus diterapkan. Mindset yang harus diterapkan, yang pertama ada keberanian untuk mengambil resiko, berani mencoba dan tidak takut gagal, karena kegagalan proses dari kesuksesan, serta proses belajar dan pertumbuhan. Nah, mindset yang harus diterapkan yang kedua yaitu proaktif dan optimisme. Nah, proaktif ini lawan dari sifat yang pasif. Proaktif ini yaitu inisiatif mencari peluang, inisiatif menyaring peluang-peluang di sekitar untuk menjadikan bisnis baru yang akan dibuat untuk memulai bisnis. Selanjutnya yaitu sifat optimisme. Nah, sikap ini yaitu sikap yang positive thinking tentang masa depan dan percaya diri akan Hal yang akan dilakukannya. saat memulai bisnis. Nah, saat memulai bisnis biasanya kan Gen Z kurang percaya diri nih. Nah, makanya seorang Gen Z yang ingin memulai bisnis harus memiliki sikap optimisme. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu di slide yang terakhir ada kesimpulan dan tindakan. Kesimpulan dari webinar Gen Z adalah tantangan yang begitu beragam pada Gen Z bisa menjadi peluang apabila disikapi dengan membuka mindset dan terus berinovasi dari berbagai keadaan. Tindakan yang harus dilakukan oleh Gen Z yaitu tadi mindset yang harus diterapkan. Kalian punya mindset dan juga tindak yang nyata. Nah, sekian webinar Gen Z yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.